Maka dihimbau jemaat tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik, tetap memakai masker, menjaga jarak, bersamaan dengan namaste tanpa sentuhan, dan memakai hand sanitizer. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita semua. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu tanggal 27 November 2022. Rapat Majelis. Rapat Majelis Pengurus Harian bulan Desember diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022. Rapat Pleno Majelis bulan Desember diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi dipersilahkan untuk menghubungi atau menyampaikan ke majelis wilayah masing-masing. Menginformasikan bahwa majelis telah menerima dan menyetujui pengunduran diri Diaken Yan David Louis Nenobais dari jabatan diaken. Oleh karena pekerjaan di luar pulau yang tidak memungkinkan yang bersangkutan melayani secara aktif. Oleh karena dasar pengunduran diri dapat dipertanggungjawabkan sesuai tata gereja dan tata laksana Sinode GKJ pasal 10.3 tentang peletakan jabatan diaken, maka dalam sidang pleno majelis pada hari Jumat 25 November 2022, majelis menyetujui pengunduran diri tersebut. Majelis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Baptis anak. Majelis GKJ Joglo akan membuka pelayanan sakramen baptis anak pada tanggal 18 Desember 2022. Kepada Bapak Ibu yang akan membaptiskan putra-putrinya pada tanggal tersebut untuk segera mendaftar melalui majelis kelompok atau sekretariat gereja, paling lambat hari Minggu tanggal 4 Desember 2022. Mohon perhatian warga jemaat. Pernikahan. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, akan diteguhkan dan diberkati nikah. 1. Saudara Christian Yahya, putra dari Bapak Setiadi Yahya dan Ibu Gausiang Kim, warga GKJ Joglo wilayah 5, dengan saudari Caroliana Scipio, putra dari Bapak Scipio Carolus dan Ibu Ana Maria, warga GKJ Joglo wilayah 5. Pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilayankan pada hari Jumat 2 Desember 2022 pukul 16.00 di Swiss Hotel Pantai Indah Kapuk. 2. Saudara Dimas Arianda Putranto, putra dari Bapak Tri Asmoro dan Ibu Verna Warsawanti, warga GKJ Joglo wilayah 1, dengan saudari Ruth Amelia Kartini, putri Bapak Joni M. Taufan dan Ibu Corina Natalina, warga GBI Group Center Gandaria City, Jakarta. Pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilayankan pada hari Sabtu 10 Desember 2022 pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah di Hilton Resort Nusa Dua, Bali. Mohon dukungan doa warga jemaat. Berita duka. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga Bapak Ngadiman Sastro Sudarmo, ayahanda dari Ibu Rini Subekti, warga GKJ Joglo wilayah 3F. Pada hari Kamis 17 November 2022 pukul 8.00 WIB. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut belasungkawa kepada keluarga almarhumah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Komisi Kespel, donor darah. Komisi Kespel akan mengadakan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Desember 2022 setelah ibadah di GSP GKJ Joglo. Mohon perhatian warga jemaat.
Komisi Adiuswo akan melakukan kunjungan kasih Natal ke Raminala yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2022. Kepada seluruh jemaat GKJ Joglo bahwa pada kebaktian hari ini, tanggal 27 November 2022, akan diedarkan 1 kantong persembahan yang diperuntukkan untuk para korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Melalui kantong berwarna biru, bagi yang melalui transfer ditambahkan angka 8 di belakang nominal. Untuk berita yang lain dapat dibaca dalam Warta Gereja. Jemaat yang terkasih, ibadah minggu ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Maria Srihartati dengan tema Hai, bangunlah. Berdasar atas pembacaan firman dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Jemaat yang terkasih, hari ini kita bersyukur karena diperkenankan Tuhan untuk memasuki Minggu Advent yang pertama. Minggu ini sekaligus penanda kita memasuki tahun baru liturgi. Marilah kita bangkit berdiri dan penuh syukur kita memuji kebesaran Tuhan dengan menyanyikan bersama, nyanyikanlah Kidung Baru 217 bait 1 dan 2, semua yang tercipta. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengawali ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing bahwa ibadah Advent pertama ini berlangsung hanya oleh karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Advent adalah suatu periode waktu dalam kalender gereja di mana orang Kristen menyambut dan merayakan kehadiran Yesus. Kehadiran Yesus dapat dipahami dalam 3 makna. Pertama,
Advent merayakan kehadiran Yesus yang pertama di dalam dunia. Allah berkenan turun dari tempat kemuliaannya dan merendahkan diri sebagai manusia. Menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan. Namun kemudian bangkit dan naik ke surga. Kedua, Advent berarti kita menantikan kehadiran Yesus yang kedua pada akhir zaman. Ketiga, saat ini sesungguhnya Yesus sudah hadir, menyertai kita dalam kehidupan di dunia. Ia hadir di antara kita secara roh. Hanya orang-orang yang mengarahkan hati kepada Tuhan Kristus saja yang dapat merasakan kehadirannya. Ia Maha Mulia, mari kita muliakan namanya dengan menyanyikan nyanyian pujian Kidung Pasamuan Kristen Enggal BMGJ 226 Kamulyakno. Jemaat yang terkasih, para nabi. Saat ini, warta nabi akan kita dengar bersama melalui pembacaan Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4 yang demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada.
Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya dengan penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikarunikan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa dapat mengarahkan hati kepada Yesus Kristus, Putra Allah, sumber damai sejahtera. Nabi menyampaikan pesan-pesan dari Allah kepada umat manusia. Pada zaman Perjanjian Lama, para nabi menyampaikan pesan akan hadirnya seorang pembebas, Sang Juru Selamat. Nubuat para nabi itu digenapi dalam Perjanjian Baru ketika Tuhan Allah yang Maha Mulia berkenan menjelma dalam diri bayi Yesus dan tinggal di antara umat manusia. 33 tahun kemudian, Yesus diangkat ke sorga dan dimuliakan oleh Allah. Mulailah manusia diajarkan untuk dapat merasakan dan menghayati kehadiran Yesus di tengah kehidupan mereka secara imanen. Ia ada di sekitar kita, dekat dengan kita, namun tak terlihat oleh mata jasmani kita. Yesus hadir dalam konteks hidup manusia saat ini. Ia hadir untuk menjadi juru selamat bagi jiwa-jiwa yang haus akan cinta kasih. Ia sudah, sedang, dan akan hadir di antara kita. Mari, bangun dan siapkan diri menyambut kehadirannya. Kami siap menyambut kehadirannya yang kedua. Jemaat yang terkasih, mari kita mengekspresikan kesiapan kita dengan menyalakan lilin Advent pertama. Saya mengundang jemaat untuk nyanyikanlah Kidung Baru 206, bait 1 dan 3, mercusuar kasih Bapa dengan berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan seruan pertobatan. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk membuka Alkitab di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 11. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 11.
Satu undangan bagi kita semua untuk hidup di dalam jalan terang Tuhan. Inilah Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 11. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara yang terkasih, kita semua adalah anak-anak Tuhan, kita lahir dari Tuhan, maka semestinya kita juga mewarisi DNA Tuhan, kita juga hidup di dalam jalan terang Tuhan. Karena itu, mari bersama-sama kita memohon pertolongan Tuhan, agar Ia yang lama kita nanti-nantikan ini juga memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup di dalam jalannya. Kita akan pujikan Kau yang lama dinantikan. Saudara, kini saatnya bagi kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Kita akan membawa doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Sang Penguasa semesta,
Saat ini kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang telah Engkau nyatakan kepada kami, sehingga Engkau berkenan untuk membangunkan kami pada pagi tadi. Dan saat ini Tuhan, kami dapat bersama-sama beribadah, mengekspresikan iman kami, dan menyerap segala firman ataupun puji-pujian yang kami lantunkan bersama. Kiranya ibadah ini tidak menjadi sia-sia, tetapi kami boleh bertumbuh di dalam iman melalui ibadat yang kami lakukan. Tuhan yang Maha Kasih, perkenankanlah saat ini Bapa, kami membawa doa syafaat kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sekarang sedang sakit dan memerlukan pertolongan-Mu untuk proses penyembuhan mereka. Kami berdoa bagi Bapak Ignatius Hekso. Kami berdoa bagi Ibu Mustika, ibunda dari Ibu Ayu, bagi Bapak Timotius Narman, bagi Bapak Mulyoto, bagi Ibu Sri Nurjanti, ibunda dari Bapak Indriatno, bagi Ibu Roro Suranti Sudarsono Ristam, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, para adiuswo Tuhan. Secara alami tubuh menjadi lemah dan kami yang muda pun satu saat jika Engkau perkenankan, kami pun akan mengalami penurunan fungsi tubuh. Namun kami memohon kepadamu Tuhan, sekalipun usia telah lanjut tetapi anak-anak-Mu para adiuswo ini tetap Engkau berikan sukacita, Engkau berikan kemampuan untuk menghitung berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau juga berkenan untuk memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan juga cinta kasih kepada anggota keluarga yang mendampingi. Saat ini kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Rini Subekti, di mana pada waktu yang lalu Bapa yang dikasihi telah Engkau panggil kembali. Kami juga berdoa bagi keluarga Ibu Nunu Agus Wicaksono, di mana pada waktu yang lalu Ibunda juga telah Engkau panggil kembali. Demikian pula untuk keluarga Bapak Slameto dan juga keluarga Bapak Pendeta Emeritus Nugroho Adi, di mana Ibunda, istri dan juga eyang telah Engkau panggil kembali pulang kepadamu. Kami memohon pertolongan-Mu untuk keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau memelihara kehidupan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, pendampingan kepada mereka untuk melalui waktu-waktu dan beradaptasi dengan suatu kondisi dengan ketidakhadiran orang-orang yang mereka kasihi. Demikian pula kami yakin Tuhan bahwa Engkau memelihara setiap jiwa kami. Demikian juga keyakinan kami bahwa Engkau juga memelihara jiwa dari orang-orang yang kami kasihi ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Kami berdoa bagi saudara Christian Yahya dan juga saudari Karoliana Skipio. Berdoa juga kami untuk saudara Dimas Arianda Putranto dan juga saudari Ruth Amelia Kartini bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kiranya mereka sungguh-sungguh datang kepadamu dengan hati yang suci dan Engkau berkati setiap proses yang dijalani sehingga keluarga baru yang hendak dibangun sungguh-sungguh berdiri di atas pondasi firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kepanitiaan, khususnya panitia Natal yang saat ini berpelayanan. Kiranya kami dapat memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, dan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu dapat menjadi sarana kemuliaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami di tengah situasi yang tak menentu. Kami yakin dan percaya Engkau memelihara gereja-Mu ini. Tolong kami untuk terus berpengharapan kepada-Mu dan percaya bahwa Engkau berkuasa atas waktu yang kami jalani. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terdampak bencana alam, baik yang berada di Gunung Kidul maupun di Cianjur, yang saat ini masih terus berproses
Kiranya Engkau tolong mereka, pulihkan mereka dari trauma, dan berkati mereka dengan pemulihan kesehatan, juga para relawan, dan juga tangan-tangan yang mengulurkan pertolongan dari berbagai macam tempat. Kiranya kami juga dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kami ini. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi Panitia HUT ke-92 Sinode GKJ, segala persiapan dan juga pelaksanaan, sehingga kegiatan ini bukan hanya suatu monumen belaka atau kemeriahan belaka, tetapi kegiatan ini, perayaan HUT ke-92 Sinode ini dapat menjadi satu tonggak dan penanda bahwa Sinode GKJ hadir bagi dunia, hadir bagi masyarakat, dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga di sekitar, sehingga dengan demikian Tuhan, kerajaan-Mu nyata di dunia ini. Bapa, kami juga berdoa bagi proses perizinan dan pembangunan gereja di gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Jakarta bagian Barat, saudara kami di GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia, Calon Pepantan Sawangan, juga pergumulan gereja-gereja lain yang saat ini masih terus bergumul dengan tanah tempat mereka beribadah. Berkatilah Tuhan, dan kami yakin dan percaya selalu ada jalan bagi setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan segala seru dan doa kami. Bahkan Tuhan, jika kami memiliki pergumulan kami masing-masing yang tak dapat kami ungkapkan pada saat ini, kami tahu dan percaya Engkau lebih tahu apa yang kami alami dan kami perlukan. Karena itu kami melandasi doa kami ini dengan penyerahan penuh kepadamu Bapa. Terjadilah apa yang seturut kehendak-Mu baik bagi kami, bukan kehendak kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan segala syukur dan permohonan kami yakin dan percaya. Tuhan kami Yesus Kristus hadir pula saat ini di dalam roh. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita mengumpulkan persembahan bagi Tuhan, dan pada minggu ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan bagi korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Bagi para majelis dan petugas dari wilayah 5 dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan minggu atau minggu reguler disampaikan melalui kantong persembahan berwarna coklat, dan untuk persembahan korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat melalui kantong berwarna biru. Bagi yang akan menyampaikan persembahan untuk korban gempa bumi di Cianjur secara transfer, mohon membubuhkan angka 8 di belakang nominal persembahan. Untuk persembahan kartu dapat dimasukkan oleh jemaat ke dalam kotak di bagian depan. Nats sebagai dasar dalam persembahan diambil dari Filipi 4 ayat 4-7. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur dengan menyanyikan Kidung Jemaat 149 bait 1-4. Ucap syukur pada Tuhan. Bersama
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan bait keempat. Mari kita bawa dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan kepadamu berupa persembahan kantong, bulanan, persembahan syukur untuk bencana alam di Cianjur yang telah kami persiapkan masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini Bapa, agar persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan dipergunakan. Kami berdoa bagi pengelola persembahan ini Tuhan, berkati mereka agar dapat mengelola dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang akan ditabur oleh Pendeta Maria Sihartati. Urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang disampaikan hanya berasal dari kebenaran firman Tuhan. Kuasailah diri kami untuk mempersiapkan mendengar suara Tuhan dan boleh benar-benar disapa dan menerima kebenaran firman dengan sepenuh hati, dan agar apa yang kami dengar boleh memperkaya kehidupan iman kami. Kami menyerahkan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan agar hidup kami lebih benar lagi di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh menjadi alat berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Saat ini kita akan membaca dari Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14 akan menjadi dasar bagi kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Saya akan membaca dan Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya bersama-sama. Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana semalam bisa tidur? Atau lembur nonton bola? Kalau lembur nonton bola, tadi pagi bisa bangun dengan enak Bapak Ibu Saudara? Ya, semoga ibadah kali ini Bapak Ibu nggak ngantuk ya. Kalau ngantuk, maka khotbah ini akan menjadi dongeng pengantar tidur gitu ya. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita adalah sebuah hajakan. Hai bangunlah gitu ya. Dan kalau merujuk ke dalam bacaan kita, ini adalah bangun dari tidur. Tentu bukan tidur dalam arti yang sesungguhnya, tetapi ini tidur sebuah kiasan ya, bukan merujuk pada arti kata tidur yang sebenarnya, tetapi tidur di sini merujuk pada suatu keadaan ketika seseorang itu menjadi tidak waspada pada situasi di sekitarnya, itu tidur. Sama seperti pengertian tidur, kalau secara medis pengertian tidur itu kan ketika seseorang tidur itu sesungguhnya ia masih punya kesadaran, tapi mekanisme kesiagaan yang dimiliki itu sangat berkurang dibandingkan ketika ia tidak tidur. Sehingga kalau seseorang itu ketika tidur lalu kemudian dibangunkan dengan mendadak begitu, ia akan menjadi tergagap-gagap ketika terbangun dari tidur dan berhadapan dengan situasi yang tidak dibayangkan sama sekali. Jadi, hai bangunlah dari tidur ini adalah sebuah kiasan. Sebuah kiasan yang mengajak kita untuk sadar gitu ya, untuk siap siaga, untuk tidak terlena. Nah, Saudara, Paulus mengingatkan jemaat Roma agar mereka bangun dari tidur. Penyebabnya kenapa? Kok Paulus meminta mereka untuk bangun dari tidur? Sekali lagi, bangun dari tidur di sini sebuah kiasan ya, bukan makna yang sebenarnya. Kalau kita melihat pada ayat 11 saudara-saudara, di situ disebutkan alasannya. Ayat 11 dikatakan, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita. Selanjutnya, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Nah, malam itu juga kiasan. Malam itu mengiaskan dunia ini atau zaman ini. Sedangkan siang itu adalah sebuah kiasan yang merujuk pada zaman yang akan datang, bahkan yang sedang datang, yaitu zaman berkuasanya kasih karunia dan hidup. Nah, melalui kiasan ini saudara-saudara, orang percaya diajak untuk waspada dan sigap menghadapi situasi yang dihadapi. Sehingga kalau siap sedia, waspada, sigap, maka orang tidak akan menjadi mudah putus asa, lalu kendur imannya, lalu hilang pengharapan, kemudian diam saja, bingung dan sebagainya gitu. Jadi, saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa orang-orang yang menjadi sasaran dari surat Roma ini itu diundang oleh Paulus untuk punya kesiapsiagaan di dalam menantikan zaman yang baru ya, menantikan kedatangan Kristus untuk yang kedua kali. Jadi menantikan kedatangan Tuhan ini bukan berarti menunggu, duduk diam, ngobrol-ngobrol gitu ya, tidak melakukan sesuatu, tetapi sebaliknya menantikan kedatangan Tuhan itu artinya melawan kegelapan malam yang digambarkan dengan malam itu, kegelapan yang ditunjukkan oleh zaman. Jadi dalam penantian itu orang Kristen tidak boleh bersikap pasif melainkan aktif. Nah, sekarang kita masuk masa Advent 1 yang kita sebut juga dengan masa penantian ya. Kita masa-masa persiapan di mana kita juga bukan hanya menjelang kelahiran Tuhan Yesus, tetapi kita juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa Advent yang pertama ini, kalau menurut kalender liturgi ini adalah tahun baru ya, tahun baru menurut kalender liturgi. Kalender Masehi maka ini kita hampir akhir tahun 2022. Dan sebagaimana yang sudah sering kita dengar saudara-saudara, di akhir tahun ini banyak sekali prediksi ya. Dan dikatakan di tahun 2023 itu banyak ahli yang menyampaikan, banyak para pengamat yang menyampaikan bahwa tahun depan, tahun 2023
itu kita akan menghadapi masa gelap gitu ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan gitu. Dikatakan oleh para pengamat dan kemudian itu disampaikan juga oleh para tokoh ya. Tokoh-tokoh penting yang apapun yang disampaikan oleh beliau-beliau ini pasti didengar oleh masyarakat dan menjadi acuan. Mereka mengatakan tahun depan itu tahun yang gelap. Ya, kita akan menghadapi resesi. Ada prediksi bahwa tahun depan Indonesia juga akan mengalami resesi. Nah, hal ini saudara-saudara membuat banyak orang, baik orang Kristen ataupun bukan orang Kristen, orang percaya atau tidak, baik kita sebagai pribadi, sebagai orang yang memegang perusahaan atau pemerintahan, bahkan gereja, kita pun menjadi berpikir gitu ya, menjadi berpikir bersiap siaga. Waduh, tahun depan resesi. Bagaimana atur strategi supaya tahun depan bisa terlewati dengan aman gitu ya. Lalu kemudian berbagai macam siasat, strategi diatur untuk menghadapi atau menyongsong tahun 2023 yang katanya itu adalah masa gelap. Nah, saudara-saudara, menarik kalau kita melihat satu ulasan dari Profesor Renat Kasali. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah juga melihat apa yang beliau sampaikan. Ini belum lama beliau menyampaikan itu dan tersebar di YouTube begitu ya. Bapak Ibu bisa melihatnya, linknya saya taruh itu di dalam pewarta, teks narasi khotbah di dalam pewarta. Renat Kasali, beliau menyampaikan saudara-saudara, mengatakan bahwa sebetulnya resesi itu ada dua jenis ya. Ya, kalau selama ini saya taunya resesi hanya satu, resesi ekonomi gitu ya. Nah, tetapi Profesor Renat Kasali itu mengatakan berdasarkan amatan beliau bahwa sebetulnya ada dua jenis resesi. Yang pertama adalah economic recession atau resesi ekonomi, dan yang kedua adalah trust recession. Itu resesi kepercayaan. Nah, resesi ekonomi ini itulah yang banyak dipercakapkan oleh orang. Dan itu disampaikan berdasarkan analisa para ekonom. Nah, Bapak Ibu Saudara, para pakar atau ahli ekonomi tahu tentang hal itu. Dan itu juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Menteri, Ibu Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani menyampaikan juga bahwa tahun depan itu akan terjadi resesi. Nah, Pak Renat mengingatkan bahwa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini sebenarnya amatan berdasarkan ekonomi makro, ekonomi dunia dan juga negara. Jadi beliau mengatakan ini karena pengamatan secara makro. Nah, saudara, yang menarik adalah menurut Profesor Renat Kasali, hal ini memang perlu diketahui, tapi jangan sampai membuat kita kemudian menjadi panik gitu ya. Menjadi panik lalu menjadi terlalu waspada sehingga kita kehilangan kendali, bahkan kehilangan pengharapan. Karena di dalam bayangan kita, oh ke depan itu pasti ada resesi. Kita berpikirnya begitu. Padahal itu masih prediksi gitu ya. Masih pengamatan para pakar ekonom gitu. Lalu tapi menjadi panik lalu kita melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya mencerminkan keputusasaan kita. Lah yang terpenting adalah jenis resesi yang kedua yang perlu kita perhatikan. Jenis resesi yang kedua itu adalah resesi kepercayaan, saudara-saudara. Itu yang kadang-kadang secara tidak sadar kita terbawa di dalamnya. Nah, Profesor Kasali menyebutkan contoh-contoh, ya beberapa contoh disebutkan di sana. Bagaimana beberapa perusahaan itu menyikapi prediksi resesi pada tahun 1997-1998 atau Krismon. Bapak Ibu Saudara mungkin masih ingat ya betapa kita pernah mengalami kondisi itu pada tahun dulu ya. Dan beliau menyampaikan beberapa contoh gitu ya. Disampaikan banyak perusahaan pada waktu itu menjadi panik lalu bertindak seolah-olah benar-benar akan terjadi resesi. Padahal itu masih prediksi. Lalu banyak perusahaan berpikir pasti di depan, tahun depan itu pasti resesi. Lalu yang terjadi apa? Perusahaan-perusahaan itu mengurangi kegiatan ekonomi. Memilih menyimpan uang mereka supaya uangnya tidak berkurang. Lalu yang terjadi saudara-saudara, perusahaan-perusahaan itu justru benar-benar bangkrut. Karena konsumen menjadi tidak lagi mengenal gitu ya produksi mereka. Sementara
ada juga perusahaan-perusahaan yang justru bertahan ketika terjadi resesi ekonomi pada saat itu. Ya, mereka bisa tetap bertahan dan dikenal sampai dengan sekarang. Menurut amatan beliau, itu justru karena perusahaan-perusahaan ini justru tetap berproduksi, tetap membuat inovasi, tetap mengembangkan produknya, dan justru merekalah yang terus dikenal oleh masyarakat dan produk mereka itu terus dicari oleh masyarakat. Gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, perusahaan-perusahaan yang bertahan adalah perusahaan yang tidak lekas panik, tidak menjadi tidur dan terlena oleh berbagai prediksi gelapnya situasi di depan. Nah, perusahaan yang bertahan adalah perusahaan yang tetap punya pengharapan, tetap optimis, tetap berkegiatan, ya, melakukan aktivitas ekonomi mereka. Itulah yang tetap bertahan dan produknya tetap dikenal oleh masyarakat sampai dengan sekarang, gitu ya. Lalu saudara-saudara, apa aplikasinya bagi kita? Dengan judul Hai Bangunlah. Dan apa aplikasinya bagi kita sekarang ini? Bagaimana ini dapat kita terapkan di dalam konteks kehidupan kita sebagai orang Kristen? Lebih luas lagi sebagai gereja, ya, GKJ Joglo atau gereja apapun begitu. Nah, saudara-saudara, bacaan yang menjadi dasar khotbah kita hari ini mengingatkan kita agar kita tidak tidur, ya. Tidak tidur dalam tanda petik atau tidak terlena dengan berbagai prediksi di masa depan. Namun kita diundang untuk bangun. Hai bangunlah, gitu ya. Kita diundang untuk sadar, untuk memiliki kesadaran siapa kita. Bahwa kita adalah orang percaya, anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita, Ia pemelihara kita, Ia pelindung kita. Bahwa Tuhan itu adalah berkuasa atas segala yang terjadi di dunia. Kita diundang untuk sadar bahwa selalu ada pengharapan ketika kita bergantung kepadanya. Kita diundang untuk sadar agar kita tidak terlena, tertidur dengan berbagai macam prediksi yang mengatakan gelap. Ya. Oke, itu adalah amatan para ekonom. Kita patut menghargai keilmuan mereka dan itu juga perlu kita menjadikan pertimbangan. Tetapi bukan berarti prediksi-prediksi itu menjadi kita harus kehilangan identitas kita sebagai orang percaya. Sebagai orang yang dilimpahi pengharapan oleh Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, bacaan kita, solusi yang diajarkan oleh Paulus agar bangun dari tidur adalah dengan menjalani hidup sebagaimana mestinya. Nah, itu solusi yang ditawarkan oleh Paulus di dalam ayat 13. Dia mengatakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Nah, saudara, ini adalah ajakan agar orang percaya itu hidup sebagaimana orang percaya. Agar orang percaya hidup sebagaimana orang yang punya pengharapan. Orang yang optimis bahwa kita memang gak tahu di depan seperti apa, tapi kita optimis Tuhan akan jaga kita di depan. Tuhan akan tolong kita di depan. Itulah yang membuat kita menjalani kehidupan dengan baik, dengan sopan, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, orang yang aktif bergerak itu seperti orang yang hidup pada siang hari. Jadi dikatakan hiduplah dengan sopan seperti orang yang hidup pada siang hari. Itu artinya kita diundang untuk aktif. Kita diundang untuk terus bergerak, dalam arti yang positif kita diundang untuk terus melakukan hal-hal yang baik, yang tidak memalukan, ya, tetapi yang sopan, yang menjadi berkat bagi orang lain. Bukan orang yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti orang yang hidup di dalam dunia malam, dikatakan di dalam ayat kita. Contoh-contohnya, misalnya di dalam ayat 13 itu contoh, ya. Contoh-contohnya misalnya adalah hidup dalam pesta pora, ya. Hidup dalam pesta pora itu berarti menekankan kesenangan duniawi, hedonis, tidak lagi berhitung, ya, tetapi yang penting saya suka, yang penting saya senang, lalu membeli berbagai macam, lalu tidak perhitungan. Nah, itu pesta pora, ya. Kemabukan, percabulan dan hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Nah, itu adalah gambaran-gambaran orang yang hidup di dalam gelap. Dan
Kini saatnya saudara-saudara kita diajak untuk hidup secara kolaboratif. Nah, demikian juga di dalam gereja kita pun kalau mau tetap eksis ya harus berkolaborasi. Gereja harus begitu saudara-saudara. Komisi berkolaborasi antar komisi ya. Kita sebagai pelayan Tuhan saling berkolaborasi. Gereja GKJ Joglo kalau mau tetap eksis harus berkolaborasi. Berkolaborasi antar gereja. Berkolaborasi dengan lembaga lain. Berkolaborasi dengan umat antar beragama. Kalau kita tidak seperti itu, maka kita akan ditinggalkan dan kita terlupakan. Nah, dikatakan saudara-saudara bahwa tahun depan itu gelap. Tapi kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu Saudara, justru itu adalah kesempatan bagi kita. Orang boleh mengatakan tahun depan gelap, tapi justru ketika ada kegelapan, itu adalah kesempatan bagi gereja untuk hadir sebagai terang bagi dunia. Bukankah gelap itu akan hilang kalau ada terang, ya? Jadi kalau di tahun depan dikatakan, oh tahun depan akan gelap karena orang akan mengalami kesulitan ekonomi, orang akan kehilangan pengharapan dan mungkin nanti tingkat kejahatan akan semakin meningkat. Orang akan makin banyak yang stres, rumah sakit jiwa akan tambah lagi, penghuninya dan sebagainya. Psikolog akan laris gitu ya, karena banyak orang memerlukan pendampingan psikologi. Nah itu prediksi-prediksi. Tapi justru pada saat itulah saudara-saudara, kita gereja diundang untuk membawa terang. Kalau banyak orang mengalami kegelisahan, maka disitulah saatnya gereja menjadi tempat bagi banyak orang yang merindukan kasih sayang, orang merindukan damai sejahtera, merindukan pengharapan dan sukacita, maka gereja harus menjadi tangan yang terbuka bagi mereka semua. Bukan malah meninggalkan tugas dan tanggung jawab. Jadi saudara-saudara, inilah tugas gereja untuk memberi pengharapan, memberi kekuatan bagi umatnya. Karena itu, mari saudara-saudara, kita jangan terjebak pada berbagai macam prediksi itu. Bukan berarti kita mengabaikan, sama sekali bukan. Tapi jangan sampai kita jatuh pada trust recession. Belum terjadi kita sudah stres dulu gitu loh. Tapi kita harus punya pengharapan. Kita harus tahu bahwa kita gereja, kita orang percaya, kita akan ditolong oleh Tuhan. Maka yang harus kita lakukan, hiduplah dengan sopan. Hiduplah seperti orang yang hidup di dalam terang. Terus menjadi seperti itu. Dan ketika saatnya orang banyak memerlukan pengharapan, maka gereja harus bisa memberi pengharapan. Caranya bagaimana? Kolaborasi. Caranya bagaimana? Dengan mungkin pengeluaran sedikit, tetapi kita dengan bersama-sama kita bisa terus berkegiatan. Membuat kegiatan-kegiatan yang menguatkan umat. Membuat kegiatan-kegiatan yang membuat jemaat itu terus datang ke gereja dan beribadah kepada Tuhan. Nah itu adalah caranya. Agar kita tidak menjadi tertidur, ya, terlena dengan apa kata dunia. Tapi kita menjadi bangun, sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita bangun dan menyadari kita punya tugas tanggung jawab untuk membawa pengharapan bagi orang-orang yang kehilangan pengharapan. Membawa sukacita bagi orang-orang yang memerlukan sukacita dan memerlukan kebahagiaan. Saudara-saudara, mari kita bangun ya. Mari kita bangun dari keterlenaan kita dan mari kita sambut Advent yang pertama. Advent yang pertama ini dengan kesiapsiagaan kita bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara, Paduan Suara Wilayah 4 akan menaikkan pujian Tegakkanlah Hatimu.
Tegakkanlah hatimu dan berjalanlah segera, tenangkanlah senjata terang ilahi Tuhanmu. Tegak dan perkasa, tetap tekun. Pandanglah Dia, Tuhanmu, Raja Jauh. Dia yang memberikan kekuatan dalam tiap pertempuran bagi orang yang bersandar padanya. Dia yang memberikan kemenangan yang sejati bagi orang yang berharap pada pengasihannya. Berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhanmu, yang mengarahkan pada jalan selamat di dalam pencobaan. Tapi Dia yang mengangkat hidupmu. Majulah tetap hai kawan, lawan seterumu kawan. Janganlah bimbang, majulah terus tetap tegar. Majulah tetap dan janganlah menyerah, hai tetap. Terima kasih untuk puji-pujiannya. Kiranya pujian ini dapat semakin menguatkan kita ya untuk menghadapi hari depan dengan tegak, karena kita percaya Tuhan akan menolong dan mendampingi kita. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita tunduk di dalam doa. Kita akan memanjatkan doa respon firman dan menutupnya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, bersyukur kepadamu karena Engkau mengingatkan kami akan siapa kami sebagai anak-anak-Mu, dan Engkau ingatkan kami juga akan pengharapan yang senantiasa Engkau tawarkan kepada kami. Kiranya firman ini boleh menyentuh hati kami masing-masing dan menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, melewati setiap persoalan, dan kami dapat menemukan setiap solusi atas pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Dengan demikian kami tetap berdiri tegak untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau, sebagaimana puji-pujian yang kami dengar bersama dari saudara-saudara kami Paduan Suara Wilayah 4. Saudara, Tuhan kami memohon kepadamu untuk dapat melakukan firman-Mu itu dengan pertolongan-Mu, dan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah, di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama kita menaikkan pujian berkumandang suara dari seberang. Saudara, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan berkat Tuhan yang akan memampukan kita semua untuk melakukan firman-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk dan saat teduh sebentar. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan bersiap sedialah menyambut kedatangannya. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Thank you.